Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Kris, khususnya Gus Najih, kemudian seperangkat pengurus Kris. Maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu karena saya belum banyak hafal nama-nama pengurus. Sebelumnya perkenalkan saya Solihuddin, mungkin baru bergabung di Kris Foundation ini. Terima kasih banyak sudah menerima saya dengan lapang dada, kemudian mengajarkan saya dengan banyak pengetahuan. Saya di sini diamanai untuk menjadi moderator pada kajian malam hari ini yang bertema reinterpretasi makna moderasi beragama dalam konteks era pasca kebenaran oleh Guri Andini. Jadi saya akan diamanai moderator pada malam hari ini. Sebetulnya kajian sangat kontekstual ya, sangat kontekstual sekali di era pro kontra antar agama. Sebetulnya kita terjebak di antara agama-agama, maksudnya terjebak di antara pro kontra agama yang ada di Indonesia. Kita tiap tahunnya terulang dan terus terulang antara pro kontra, sehingga hal itu menjadikan keresahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk lebih luasnya mengenai reinterpretasi, jadi kita ingin mengetahui seperti apa sih penafsiran moderasi beragama. Tentu kita tahu di Indonesia banyak ajaran-ajaran agama, walaupun yang diresmikan oleh Kementerian Agama Indonesia hanya ada 6 agama. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada pemateri kita, Guri Andini SAG. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara kajian malam hari ini, walaupun bertatap muka secara virtual ya, tapi alhamdulillah itu semua merupakan nikmat Allah kepada kita semua, karena tanpa adanya nikmat tersebut kita tidak mungkin bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan virtual yang seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak ingin muqaddimah lagi karena tadi sudah diawali oleh moderator. Karena ini kajiannya agak telat yang mulainya, ada kendala teknis sepertinya di awal. Saya ingin langsung prolog untuk membuka sebagai pembukaan ya kajian pada malam hari ini. Namun perlu digarisbawahi untuk semua teman-teman Kris dan juga teman-teman yang dari luar Kris mungkin juga hadir dan sempat mengikuti kajian ini. Saya sebelumnya mohon maaf kepada Pak Direktur, juga kepada seluruh penasihat Kris atau sesepuh-sesepuh Kris. Sebenarnya saya tidak pantas berbicara menjadi pemateri, tapi anggap saya di sini sebagai teman diskusi atau partner diskusi dari seluruh teman-teman yang hadir pada kajian malam hari ini. Baik, untuk mengenai tema kajian pada malam hari ini yaitu reinterpretasi makna moderasi beragama dalam konteks era pasca kebenaran atau post-truth. Post-truth sendiri mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui ya. Istilah tersebut sebenarnya sudah dimulai atau sudah diucapkan pada tahun 1992 pada peristiwa Perang Teluk. Kemudian hal itu temui momentumnya kembali ketika dua fenomena besar terjadi, yaitu keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan juga naiknya Donald Trump ke kursi kekuasaan Presiden Amerika Serikat. Jadi sejak mulai saat itu kan memang konflik-konflik yang berbau agama, terutamanya pada waktu itu
masalah pemindahan ibu kota Yerusalem itu yang sempat didemo di berbagai negara sebagai refleksi terhadap kebijakan Donald Trump pada waktu itu. Nah, sejak saat itu pula yang namanya istilah post-truth ini semakin menjadi populer di masyarakat. Masyarakat tidak lagi peduli mana informasi yang benar-benar fakta dan mana informasi yang hanya berstatus sebagai kebenaran yang semu. Artinya, apalagi ditopang dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini ya, internet, sosial media, dan segala macam, YouTube, WhatsApp, dan lain-lainnya, itu di satu sisi memang membuat kita menjadi lebih mudah mendekatkan orang-orang yang jauh, sekaligus merapatkan keluarga kita misalkan yang ada di luar kota, ada di luar negeri, dan segala macam. Dengan sosial media kita bisa bertemu. Contohnya kita seperti malam hari ini, kita bisa bertatap muka walaupun jauh sama jauh, tapi didekatkan dengan adanya aplikasi Zoom. Gitu kan. Tapi kemudian dalam sisi yang lain, sosial media ini juga menjadi garapan tersendiri bagi para pelaku-pelaku post-truth ini. Dan juga efeknya. Gitu. Bagaimana tidak kalau kita saksikan saat ini informasi hoax, terus ujaran kebencian, hate speech, dan lain segala macam, itu semuanya begitu bejibun di internet, begitu bejibun di WhatsApp, di media sosial, sehingga kemudian bahkan orang yang cari referensi untuk kaum santri misalkan mahasiswa dan segala macam, itu terkadang mereka tidak mau ribet, tidak mau belajar kepada yang ahli gitu loh. Makanya seperti dikatakan dulu itu sejak era digitalisasi ini dimulai, sempat dikatakan bahwa menguatnya era digital sehingga berakibat atau berefek pada matinya kepakaran. Karena orang-orang tidak lagi ribet belajar, bertemu guru, bertatap muka, segala macam, biaya. Orang-orang tinggal googling aja gitu loh. Cari makna moderasi misalkan, cari makna apalah istilah-istilah yang lain, orang-orang tinggal googling saja gitu. Jadi itu seakan-akan apa yang didapat di internet, itulah sebenarnya, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai post-truth atau pasca kebenaran. Orang tidak lagi peduli terhadap esensi, tapi orang lebih memperhatikan apa yang tampak di depan sebagai eksistensi, sebagai keberadaan. Itu kemudian dipersepsi sebagai suatu kebenaran. Walaupun itu sebenarnya jauh untuk dikatakan sebagai kebenaran itu sendiri. Gitu. Kemudian kalau kita tarik fenomena itu terhadap sosio-religius kebangsaan kita di Indonesia misalkan. Dari sejak sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, bahkan sampai hari ini, konflik yang berbau agama atau politik-politik yang menggunakan instrumen-instrumen agama itu masih saja terjadi. Itu karena penyebabnya kalau katanya almarhumullah Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan bahwa bangsa kita memang kutil, kurang teliti. Semua apa yang masuk ke Indonesia, apa yang menjadi ideologi baru, apa yang menjadi pemahaman baru, itu selalu ada pengikutnya gitu loh. Katakanlah HTI sudah bubar, sekarang disusul sama FPI, sudah bubar. Tapi itu yang bubar hanya organisasinya, hanya perkumpulannya secara legal formal gitu, tidak diakui oleh pemerintah. Katakanlah begitu. Tetapi pahamnya itu masih berjalan. Pahamnya itu masih tetap eksis, digerakkan. Mereka membuat gerakan-gerakan baru, membuat perkumpulan-perkumpulan baru, walaupun itu nanti bisa saja bajunya berbeda-beda, bisa saja namanya berbeda-beda. Seperti skripsi teman-teman mahasiswa AFI yang kemarin itu kan banyak yang bahas masalah kader HTI yang sampai saat sekarang ini masih aktif menjual atau mempromosikan ideologi-ideologi khilafahnya gitu. Sedangkan itu kalau kita biarkan, itu akan menjadi sebuah kebenaran, semu ya, yang kemudian dipersepsi oleh kebanyakan orang. Sedangkan organisasi yang nampaknya itu moderat seperti NU dan Muhammadiyah, itu kalau katanya Prof. Masdar,
kebanyakan dari NU dan Muhammadiyah itu diisi oleh orang-orang yang beliau sebut sebagai floating mass atau massa mengambang. Jadi NU dan Muhammadiyah itu kebanyakan diisi oleh orang-orang yang secara keagamaan mereka ikut-ikutan gitu loh. Sangat sedikit sekali dari NU dan Muhammadiyah yang bisa dikatakan sebagai elit agamawan gitu, yang paham terhadap agama gitu. Lainnya itu dikatakan oleh Prof. Masdar hanya ikut-ikutan. Kiainya berkata A, ikut A, kiainya berkata B, ikut B gitu. Walaupun tidak semua kiai, tidak semua ustadz, walaupun itu dari NU sekalipun, itu kan kita harus memfilter, kita harus menyaring apa yang disampaikan. Kita bukan hanya wajib sami'na wa ta'na, tapi wa tafakkarna gitu, dipikirkan. Selanjutnya, ketika kita membahas masalah moderasi di Indonesia, sebagaimana yang booming hari-hari ini ya, bahkan itu menjadi program dari sejak Kemenak Lukman Hakim Syaifuddin sampai sekarang, yang namanya kajian-kajian Islam moderat itu dilembagakan, mulai dari STAIN, JIN, UIN, sampai pada tataran anak-anak SMA misalnya. Itu menjadi sebuah perhatian tersendiri dari pemerintah. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan, terutama bagi saya sendiri ya, selaku yang merefleksi atas fenomena-fenomena itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok setiap bahas moderasi beragama, setiap membahas moderatisme Islam, itu bahasannya selalu membicarakan yang menjadi pokok bahasannya ya, selalu membicarakan relasi antara Islam dan negara. Relasi antara Islam dan negara itu dibahas diulang-ulang gitu loh. Padahal dulu itu sudah selesai sebenarnya, sudah selesai dideklarasikan. Bahkan NU merupakan organisasi pertama pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Siddiq yang menerima perintah deideologisasi dari Presiden Soeharto. Yang kemudian Kiai Ahmad Siddiq bersama Gus Dur dan kawan-kawan itu menjelaskan bagaimana relasi atau hubungan negara dengan agama, dengan Islam pada waktu itu. Memang dari kalangan NU pada waktu itu juga banyak yang nggak setuju. Mereka bahkan juga ingin mendirikan yang namanya negara agama, berbasis agama gitu. Tetapi kemudian karena kepiawaian Kiai Haji Ahmad Siddiq waktu itu akhirnya selesai. Akhirnya warga NU setuju dan sepakat menjadikan ideologi Pancasila atau falsafah negara ini sebagai konsensus bersama, kesepakatan bersama. Sehingga pada waktu itu sudah sepakat semuanya. Tetapi kemudian hal itu seiring berjalannya waktu, pergeseran zaman, itu mulailah ada oknum-oknum yang berusaha untuk masuk ke situ, berusaha untuk kemudian memecah belah konsensus itu. Nah, kemudian direspon oleh negara, direspon oleh pemerintah, ketika bahas moderasi beragama itu selalu terfokus pada hal itu gitu. Relasi antara Islam dan negara. Sebaliknya relasi antara negara dan Islam gitu. Sementara program-program yang lain, terutama di dalam tubuh NU sendiri, seperti sosial kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, itu masih sangat boleh jadi dikatakan masih dalam tataran rendah gitu. Ini kalau katanya Habib Hussein ya, Habib Hussein Ja'far, kalangan NU yang terbilang berpendidikan itu sangat sedikit. Bahkan pemuda-pemudanya pun tidak ikut meramaikan sebagaimana keramaian pendidikan yang terjadi di Muhammadiyah. Muhammadiyah kan begitu gencar-gencarnya dalam hal membangun universitas-universitas, sekolah-sekolah dan segala macam. Sementara kita masih di bawah itu gitu loh. Nah, kemudian garapan-garapan yang selanjutnya seperti kebudayaan atau kemaslahatan umat di dalam tubuh NU sendiri ya, warga NU misalkan, itu seperti kurang diperhatikan. Contohnya ketika banyak dari warga kita, warga Indonesia pada umumnya ya, yang jelas-jelas itu
menampakkan sebuah kekeliruan atau kemaksiatan misalkan. Contohnya pemuda-pemuda yang masih banyak minum minuman keras, yang masih banyak melakukan free sex atau seks bebas dan segala macam. Itu kan sebenarnya problem yang sangat juga krusial dalam negara. Narkoba apalagi gitu kan. Tapi itu kurang mendapat perhatian. Apa yang menjadi perhatian utama? Yaitu mencari orang-orang yang punya pikiran radikal gitu. Mencari orang-orang yang punya indikator-indikator radikal yang dipandangnya sebagai radikal. Orang yang berjenggot misalkan, orang yang pakai celana cingkrang, wanita yang pakai cadar, itu kemudian yang sering disatir oleh kelompok-kelompok moderat ini. Sementara orang-orang yang nyaris hampir telanjang, meminum minuman keras, pakai narkoba dan segala macam, itu menjadi nomor 13, nomor akhir gitu. Bukan menjadi perhatian yang utama. Yang menjadi perhatian utama adalah mencari pikiran-pikiran yang radikal itu. Sedangkan kalau kita mau berpikir panjang ya sebenarnya sesuatu yang masih hidup dalam tataran pikiran atau dalam dunia ide itu nggak boleh diinterupsi atau diganggu-gugat oleh siapapun. Sementara kita belum melihat faktanya, kita belum melihat kebenaran yang sesungguhnya, kita sudah menghakimi, kita sudah mengklaim itu sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah kemaksiatan. Sementara kesalahan dan kemaksiatan yang sudah nyata yang saya sampaikan di awal tadi, itu kurang menjadi perhatian. Nah, itu kemudian yang dikatakan sebagai pemaknaan terhadap moderasi yang menurut saya dan juga kebanyakan para ahli aktivis-aktivis moderat yang mengatakan itu sebagai moderasi yang kebablasan. Sama dengan konsep demokrasi negara kita. Sejak dibukanya era reformasi yang kemudian membuka keran kebebasan, itu sampai saat ini dikatakan sebagai demokrasi yang kebablasan. Siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh berargumen tanpa diiringi dengan instrumen tanggung jawab sendiri gitu. Sama dengan konsep moderasi itu. Sekarang nampaknya kita sedang mengalami hal yang semacam itu gitu. Moderasi dianggap sebagai kajian yang fokus membahas hubungan relasi Islam dan negara. Pemikiran yang anti terhadap pikiran-pikiran radikal. Itu makna moderasi yang selama ini kita pahami. Tapi sesungguhnya seperti apa yang dikatakan Prof. Quraish Shihab, moderasi itu sangat luas sekali garapannya. Moderasi itu sangat luas sekali kerangka berpikirnya. Tidak hanya dikerucutkan pada satu atau dua permasalahan saja. Tidak. Begitupun sebaliknya, orang yang punya pemikiran moderat itu tidak cukup pengalaman atau pengetahuannya yang hanya begitu-begitu saja. Gitu. Dia harus terus belajar, harus terus melakukan autokritik terhadap dirinya. Jangan hanya mengkritik sesuatu yang berada di luar dirinya gitu. The other kalau bahasanya, bahasa kerennya gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi problem bagi pemahaman moderat kita selama ini. Bahkan saya sendiri sempat merasakan hal itu. Oh, moderat itu kajiannya seperti ini aja gitu. Membahas relasi Islam dan negara, membahas relasi negara dan Islam. Itu kan sudah final sebenarnya, sudah sudah sepakat bahwa negara Republik Indonesia falsafahnya adalah Pancasila. Islam adalah bagian daripada agama yang diakui gitu. Dan Islam itu mendapat tempat beserta agama-agama lainnya yang sejajar di negara ini. Gitu. Tapi kenapa kemudian hanya itu saja yang dibahas dari dulu sampai sekarang? Kalau kemudian ada organisasi-organisasi yang tidak mencantumkan Pancasila, maka itu sebenarnya program penyelesaiannya simpel aja. Keluarkan aturan untuk kemudian menutup atau membubarkan organisasi itu. Kayak sekarang FPI, HTI segala macam. Kan seperti itu. Tapi kenapa kemudian kalau sudah diketahui itu sebagai organisasi yang terlarang, sebagai organisasi yang keluar dari norma-norma Indonesia, kok masih dibiarkan berlarut-larut gitu. Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan juga. Selanjutnya, pemahaman moderasi kita sekarang itu juga di teman-teman mahasiswa ya. Kalau semisal mungkin nanti ini beda madhab dan segala macam ya.
berkumpul dengan teman-temannya yang bukan muhrim misalkan, terus pergaulannya di luar batas, walaupun tidak sampai kepada tataran dosa-dosa yang besar, itu kemudian ada dalil kita moderat, nggak boleh kemudian kita terlalu insecure dengan orang-orang selain diri kita sendiri, walaupun itu bukan muhrim, misalkan seperti itu. Nah, dalil-dalil yang keluar dari teman-teman itu kebanyakan seperti itu. Jadi apa yang dilihat sebagai sesuatu yang lumrah, walaupun sebenarnya itu nggak boleh dalam agama, kita beragama kan ada beragama dalam taraf minimal, ada taraf sedang, ada taraf tinggi gitu. Nah, kebanyakan dari kita terlalu mengentengkan gitu, terlalu enjoy dengan adanya problem-problem itu tadi gitu. Nah, itu dipahami sebagai moderasi. Katanya gitu, dipahami sebagai moderasi. Padahal moderasi itu bukan hanya orang yang berdiri di tengah yang melihat sebuah fakta atau kenyataan, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, kemudian moderat ini berdiri di tengah-tengah melihat keduanya dan membiarkan begitu saja. Bukan itu moderat. Tapi moderat itu adalah orang yang paham antara hitam dan putih, paham antara, dan tidak hanya melihat dua fakta yang bertikai kemudian tidak ikut melakukan apa-apa gitu. Tapi moderat itu mengayomi dan mengedukasi keduanya gitu. Selain mengedukasi disertai dengan kasih sayang dan segala macam. Sebagaimana Islam itu sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu yang mungkin terakhir ya, pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita terhadap konsep moderasi selama ini yang banyak dipahami sebagai sesuatu yang terlalu enjoy terhadap realitas dan kebudayaan yang kemudian datang dan menjadi sebuah kebudayaan baru di negeri kita, misalkan begitu. Nah, pemahaman yang cukup untuk kemudian menjadi pertanyaan saya di sini dan juga mungkin teman-teman, kenapa kok setiap membaca kajian Islam moderat itu kembali kepada poin pertama, yakni membahas masalah hubungan agama dan negara. Itu sebenarnya yang menjadi pokok pertanyaan dalam kajian ini. Selain tadi tentang permasalahan pendidikan, kebudayaan, dan juga yang lain-lain gitu. Mungkin itu sebagai pembuka atau prolog, nanti bisa kita kembangkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luas sekali ya yang disampaikan oleh pemateri kita mengenai kenapa kita harus terjebak di antara, padahal itu sudah selesai. Kenapa kita tidak cross check ulang apakah kegiatan-kegiatan kita sudah sesuai dengan madhab yang kita ikuti. Seperti itulah. Mungkin nanti lebih jelasnya didiskusikan. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman di KRIS mempunyai pandangan, tanggapan, atau mungkin pertanyaan, monggo disilahkan langsung ke pemateri. Ini langsung nanti langsung setelah tanya langsung dijawab aja Kak Dini, biar suasananya tidak bisa komunikasi seperti itu. Bentuknya komunikatif. Jadi nanti langsung tanya, langsung jawab seperti aja. Gimana? Gitu. Ya, monggo teman-teman yang mau tanya atau menanggapi disilahkan. Izin menanggapi dan bertanya, Pak Moderator. Oh, oke. Langsung aja langsung ke pemateri. Soalnya ini bentuknya nanti biar komunikatif. Jadi tidak selayang pandang seperti itu. Terima kasih banyak Mas Moderator. Ya, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Denny yang sampun berkenan mengisi kajian KRIS di akhir tahun. Ini sangat istimewa Mas Denny karena jenengan didapuk sebagai pemateri. Ya, semoga
husnul khotimah kan kalau begitu kan, sudah Amin. penghujung akhir tahun sekaligus penutup yang husnul khotimah, insya Allah, amin. Dan saya rasa tema ini sangat selalu menarik ya, dan sangat selalu seksi untuk diperdebatkan, diperbincangkan, ataupun dijadikan sebagai bahan diskursus keilmuan dalam konteks saat ini, konteks keindonesiaan. Saya ingin menambahi sekaligus nanti endingnya nanti saya bertanya. Jadi memang kajian moderasi beragama itu memang tidak selalu final, selalu mengundang perdebatan di antara para cendekiawan Muslim, juga termasuk para cendekiawan Indonesia ya, katakanlah Prof. Cak Nur, Prof. Azra, Prof. Masdar, kemudian Prof. Maskuri Abdillah, dan seterusnya. Tapi paling tidak memang kalau ada pertanyaan tadi, mengapa selalu ujungnya adalah membahas relasi Islam dan negara? Ya sebab saat ini yang berkembang memang isunya adalah itu. Sebab kita hidup dalam bernegara dan memang selalu ada intervensi politik, intervensi konflik of interest dari para pemangku kepentingan untuk mencengkeram suatu atau menghegemoni suatu hal yang ingin dikuasainya. Ya, jadi memang istilah moderasi ini nanti juga sekaligus saya ingin bertanya, apakah sebenarnya pemateri ini kan gini, kan ada istilah moderasi dan wasatiyah kan begitu. Istilah moderasi ini kan dari istilah orang barat aja. Moderate ya, moderatism. Nah, itu kan hanya istilah orang barat. Begitu pula istilah radikal itu kan dari orang barat. Sebenarnya Islam kan tidak mengenal istilah radikal. Yang ada adalah mu'arodoh muqawamah. Yang ada adalah kalau dalam terminologi barat itu adalah oposisi. Jadi itu. Ya, apakah dari pemateri terkait istilah moderasi ini apakah setuju atau tidak? Sebab kata moderat menurut barat itu yang sekarang dipakai terminologinya dalam konteks keindonesiaan juga termasuk bahkan menjadi nama loh ya, nama yang diinstitusionalkan, Rumah Moderasi Beragama itu kan sudah menjadi ikon UIN itu sekarang itu banyak itu. Itu menurut materi itu bagaimana? Sebab kan kalau kita tahu moderat itu kan artinya moderat itu kan dari yang yang lurus itu dikendukan dilenturkan kembali. Nah, jadi dari yang seharusnya setakeng pada tempatnya itu harus dilenturkan kembali, kan itu kan sebenarnya istilah moderat. Apakah kan ini kan berbeda dengan istilah dari Islam, dari dalam tanda kutip, dari dalam kearifan lokal Indonesia itu kan sangat berbeda dengan moderat yang dirumuskan oleh terminologi orang barat tadi. Itu satu yang ingin nanti coba mungkin materi punya pandangan lain terkait ini. Sebab saya pun juga masih bertanya-tanya, apakah pas istilah moderat ini itu digunakan sebagai moderasi beragama? Nah, itu. Nah, kemudian memang konsep moderasi ini memang sangat umum ya, sangat diperdebatkan. Moderasi di barat dengan di timur itu sangat berbeda. Jadi secara umum berarti moderasi itu setidaknya jalan tengah. Ini kalau kita pahami itu moderasi adalah jalan tengah antara dua kutub ekstrim pemikiran keagamaan. Misalnya juga dalam tradisi pemikiran keagamaan itu biasanya digambarkan oleh sebagai al-wulu,
al-wulu itu konsep yang dirumuskan oleh Yusuf Al-Qaradawi itu terkait dengan konsep moderasi atau al-mutatarrif yang mengacu pada al-wasat tengah-tengah atau hawasut itu. Ya, dalam konteks istilah wasatiyah, kemudian tawasut, wasat dan seterusnya, inilah yang istilah-istilah yang lebih pas untuk memang itu adalah memang istilah Islam yang tidak hanya menggambarkan harus lentur pada kondisi tertentu, tapi juga harus memang harus berpegang teguh pada norma-norma yang sudah dibangun dalam Islam. Nah, di Indonesia konsep moderasi ini digunakan untuk menunjukkan pemikiran praktik keagamaan tertentu yang tidak mengadopsi dua kutub pemikiran Islam. Salah satunya pemikir Islam liberal maupun Islamisme radikal. Tapi menariknya di konteks ke-Indonesiaan, konsep moderasi ini memang sudah dijalankan oleh dua ormas Islam mainstream, yaitu NU dan Muhammadiyah. Ya meskipun kita lagi-lagi harus mengatakan bahwa sampai saat ini boleh untuk mengatakan atau bahkan bisa untuk mengatakan satu-satunya yang terbaik mungkin di dunia adalah yaitu yang praktek moderasinya orang Indonesia, ya dalam hal ini adalah NU dan Muhammadiyah. Itu patut sebagai dijadikan qudwah teladan. Ya meskipun antara konsep moderasinya NU dengan orang Muhammadiyah itu terkadang dalam satu titik itu masih bersikukuh, masih angkuh lah tanda kutip. Tapi pada sisi yang lain itu memang bisa bertemu dan menyatu sebenarnya sangat bisa. Nah itu tadi coba yang terkait itu apakah konsep moderasi itu pas ya untuk digunakan dalam konteks ke-Indonesiaan. Lalu ini juga sharing saja kalau terkait konsep moderasi ini saya coba mengambil dari salah satu pemikiran Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitabnya Ithaf Al-Zaki yang pernah diteliti oleh Prof. Oman Fatur Rahman, ya, Profesor Filologi dari UIN Jakarta, juga sekaligus menjabat sebagai Dirjen Haji kalau nggak salah. Prof. Oman itu pernah mengatakan Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam Ithaf Al-Zaki itu, jika Anda ingin menjadi orang moderat atau makna moderasi itu paling tidak adalah Anda dapat menggabungkan kedua pemikiran ekstrem. Itulah orang yang moderat, itulah orang yang sempurna. Jadi memahami kutub A, kutub B dengan sangat baik itu akan menjadikan Anda lebih moderat. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan itu maka kita akan semakin bijak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut Ibrahim Al-Qurani itu seseorang harus memahami kedua kutub tadi. Tidak mungkin memoderasi, ya, tidak mungkin memoderasi apabila tidak mengetahui kedua kutub tersebut. Ya, bagaimana mungkin kita melahirkan satu pemikiran yang wasatiyah tanpa kemudian memahami jalan pikiran saudara-saudara kita yang mungkin dalam tanda kutip agak terlalu kebablasan, ya. Ya sampai sekarang juga kita tahu saudara-saudara kita sebagian saudara kita telah dilarang eksistensinya, ya. Ya itu, tapi ini sangat menarik dan saya sangat mengapresiasi Ansor Jatim, ya. Itu dalam kemarin Haul Gusturnya itu beliau mengatakan kami siap menampung saudara-saudara kita yang dilarang eksistensinya. Ini sangat pemikiran yang sangat maju menurut saya. Jadi ini juga warisan Gus Dur bahwa memang yang kita benci adalah perilakunya, tapi tetap orangnya tetap adalah saudara kita. Dia adalah sebagai manusia yang harus kita cintai, yang harus kita rangkul, yang harus kita sadarkan untuk kemudian kembali ke jalan yang lurus dan mencintai Indonesia sebagai rumah kita bersama. Mungkin itu saja. Mungkin agak terlalu panjang ini saya. Mungkin itu saja Mas moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Senata.
Ini panjang lebar ya. Bagus sekali ini. Sebuah konsep yang dibawa ke barat, dari barat ke timur, tentunya dengan konteks yang berbeda. Apakah mampu diaplikasikan di dunia timur, khususnya Indonesia? Monggo pemateri langsung dijawab saja. Nanti selebihnya teman-teman yang lain bisa melanjutkan pertanyaan. Monggo pemateri. Baik, terima kasih Pak Direktur atas pencerahannya. Sudah ada tambahan ilmu terhadap saya sendiri. Baik, mengenai konsep moderat yang itu dikatakan sebagai istilah oleh Barat, memang saya iakan adanya hal itu. Bahkan sempat dikatakan bahwa konsep moderat sebenarnya itu merupakan akal-akalan orang Barat untuk kemudian bisa membuat umat Islam terpecah belah ataupun bisa membuat umat Islam menerima konsep-konsep Barat, konsep-konsep Barat yang selain istilah moderasi itu sendiri. Istilah moderasi kan atau moderat yang dibawa Barat ke dalam sosio-religius kita, itu banyak yang dikatakan demikian, bahwa sebagai akal-akalan Barat untuk memecah belah umat Islam gitu, alih-alih menyatukan gitu kan. Tetapi kemudian kita kembali kepada apa yang sering disampaikan oleh Prof. Quraisy dan juga Gusmus ya. Sesuatu apapun itu, baik itu datang dari barat, datang dari timur, datang dari selatan, datang dari utara, selama itu tidak sampai menjadi noda terhadap agama kita, agama Islam gitu. Dan selama itu masih sejajar atau sejalan dengan Islam, walaupun konsepnya itu berbeda-beda, namanya berbeda-beda atau istilahnya berbeda-beda, toh itu sah-sah saja kita terima sebagai sebuah konsep. Bahkan dikatakan tadi rumah moderasi, itu keren, ya kan? Rumah moderasi, artinya moderasi itu yang kita pahami di Indonesia berbeda dengan yang dipahami Barat. Artinya, walaupun dikatakan seperti yang saya katakan di awal, konsep moderasi yang dibawa Barat itu akal-akalan orang Barat untuk menerima segala macam bentuk tindakan represif mereka. Gitu. Tapi kemudian Indonesia dengan konsep moderasinya kan punya konsep tersendiri. Bahkan dalam KBBI dikatakan moderasi itu bermakna sebagai pengurangan kekerasan. Pengurangan kekerasan. Jadi tindakan apapun yang itu dilakukan dengan cara kekerasan itu tidak diterima dalam konsep moderasi. Toh sekalipun itu niatnya baik, sweeping memberantas kemaksiatan itu niatnya baik kan, tapi ketika itu dilakukan dengan kekerasan dan itu menimbulkan masalah baru yang lebih besar daripada niat baiknya itu sendiri, maka itu tidak sah ketika dilakukan. Artinya lebih baik kita meninggalkan kemaksiatan daripada kita ingin menegakkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar tapi menyebabkan kemungkaran itu menjadi lebih besar gitu loh. Artinya cara-caranya kita harus menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang halus, bukan cara-cara yang kasar gitu. Karena niat yang baik harus disertai dengan cara-cara yang baik. Begitu pula dengan konsep moderasi. Kita Indonesia punya konsep tersendiri, sama istilahnya dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara kan banyak diberontak, banyak nggak diterima. Tetapi kemudian terbukti bahwa Islam Nusantara itu bukanlah Islam pinggiran seperti yang dikatakan oleh Clifford Geertz. Bukan Islam yang tercerabut daripada akar-akar normatif Islam itu sendiri. Tapi Islam Nusantara adalah Islam yang masih sama bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masih sama gitu. Begitu pula dengan konsep moderasi. Walaupun itu awalnya dibawa oleh Barat, istilahnya dibawa oleh Barat, tapi sampai kepada kita itu melalui filterisasi, melalui penyaringan tersendiri. Sehingga kemudian itu bisa disesuaikan dengan konteks sosio-religius kebangsaan kita, keislaman negara kita. Gitu. Jadi apapun itu istilahnya, kalau itu masih sejalan dengan Islam, itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Gitu. Pancasila kan itu sebuah ideologi bentukan manusia.
toh walaupun bentukan manusia, ketika itu sejajar dengan Islam, ketika itu tidak bertentangan dengan Islam, maka diterimalah Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Dan itu diterima oleh para ulama, oleh para umat Islam, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, antara konsep moderat, intinya kan itu masalah istilah. Istilah yang dibawa oleh Barat, kemudian masuk ke kebudayaan kita, masuk ke cara keberagaman kita. Ya walaupun awalnya itu memang ditentang, masalah moderat yang dibawa oleh Barat itu sebagai konsep yang pragmatis, yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Jadi yang menguntungkan Barat, yaitu yang dimaksud dengan moderat yang dibawa oleh Barat. Semua yang menguntungkan mereka. Gitu. Tapi sampai kepada kita itu direduksi. Maknanya difilter atau disaring sehingga kemudian jadilah konsep moderasi seperti yang dipahami oleh NU dan Muhammadiyah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa tadi yang disampaikan pertanyaannya? Moderator. Moderator. Oh ya, tadi mengenai apa? Mengenai moderasi yang dibawa oleh Barat, kemudian apakah sama dengan wasatiyah yang dikembangkan oleh orang-orang Islam? Itu kan tadi yang saya sampaikan di awal. Oh iya, yang sisanya cuma mengenai tanggapan saja, mengenai tanggapan yang tadi. Tanggapan mengenai konsep-konsep wasatiyah yang dikembangkan di Indonesia. Sudah cukup nih. Pertanyaannya satu kan berarti ya? Nggih, cuma satu pertanyaannya tentang apa moderasi dan wasatiyah saja. Atau mungkin Pak Redaktur ada tambahan? Ya sudah cukup, nanti biar teman-teman yang ingin bertanya. Oh, siap. Jadi seperti itu ya, apa namanya, yang dapat saya simpulkan sementara, mungkin nanti ditambahkan juga oleh pemateri. Jadi konsep moderasi yang dibawa oleh filter diserap ke Indonesia dengan difilter dengan menggunakan formulasi yang dikembangkan di Indonesia seperti itu. Jadi tidak plek ambil semua, tapi term moderasi diambil, kemudian difilter dan diformulasikan dengan term yang ada di Indonesia seperti itu. Selanjutnya teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau kejanggalan yang ingin disampaikan, disilahkan. Monggo, gak ada teman-teman. Kita untuk diskusi aja. Oh, untuk diskusi saja. Jadi ya, diskusi sebetulnya boleh, tapi nanti siap. Sebetulnya saya juga mempunyai permasalahan akademik, kegelisahan akademik mengenai moderasi. Moderator tanya sendiri gak apa-apa ya? Silakan. Boleh. Oh, boleh. Ya, biar nanti teman-teman mungkin lagi menata bahasa yang baik lah untuk dipertanyakan nanti. Jadi saya menanyakan mengenai problem lah yang terjadi di masyarakat itu. Sepertinya problem yang terjadi itu di Indonesia itu tidak konflik antar agama, melainkan konflik internal antar madhab atau antar
organisasi Indonesia seperti yang sekarang yang terjadi, FPI dan lain sebagainya lah. Jadi setiap tahun itu konflik yang terjadi itu tidak antar agama, melainkan antar ormas, organisasi, kemudian madhab-madhab mengenai, dan siklusnya itu ya permasalahannya itu aja. Apakah hal ini mampu dibendung oleh oleh pakar-pakar Indonesia lah untuk menangani hal itu? Bisa dipahami nggih, pemateri? Jadi pertanyaannya mengenai apakah hal itu menjadi problem ataukah itu menjadi sebuah rahmat, sebuah perbedaan yang menjadi rahmat antara satu golongan dengan golongan yang lain. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Baik, intinya perbedaan yang terjadi di kalangan internal umat Islam sendiri, baik itu NU maupun Muhammadiyah, apakah itu menjadi rahmah atau malapetaka? Intinya gitu ya? Iya, seperti itu. Moderator. Iya, seperti itu. Iya, saya juga dalam artikel yang saya tulis yang sempat di-share di grup barusan, itu kan juga menjelaskan mengenai bagaimana keterbelakangan umat Islam itu disebabkan oleh tingkah laku mereka sendiri gitu. Jadi yang lain sudah bahas masalah Mars, membuat roket, buat teknologi canggih dan segala macam. Kita masih berkutat di masalah halal haram dan hukum-hukum yang itu cukup dibahas oleh ulama-ulama fikih gitu. Bahas masalah bid'ah dan segala macam, itu kan permasalahan yang bahkan setiap hari bisa kita jumpai di sosial media. Itu haram dan segala macam. Itu kan sesuatu yang lumrah kita temui di media sosial. Nah, itu yang kemudian dikatakan di awal, itu sebenarnya kurang mendapat perhatian dari para cendekiawan-cendekiawan muslim kita. Mereka lebih banyak membahas mengenai yaitu tadi masalah integritas bangsa yang berusaha dipecah belah oleh kelompok-kelompok radikal. Bahwa dikatakan itu sebagai masalah yang sedang terjadi, iya memang. Tetapi bukan berarti melupakan masalah-masalah seperti itu tadi. Seperti cekcok di internal umat Islam, di organisasi, itu juga masalah lain yang juga butuh perhatian serius. Apakah bisa dibendung? Ya bisa. Orang sekelas hubungan Islam dan negara saja ulama kita bisa mendamaikan kelompok yang berkonflik antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, itu bisa kok dulu. Apalagi hal yang remeh semacam itu permasalahan fikih, permasalahan halal dan haram gitu. Ulama kita cukup cerdas. Cuman masalahnya itu tadi. Post truth inilah yang kemudian membawa narasi-narasi yang bahkan cendekiawan pun bisa dibuat terlena oleh adanya hal itu, terutama kalau kita sudah bicara masalah politis gitu. Seperti itu bisa. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain sudah mempunyai pertanyaan atau tanggapan yang menambah wawasan bagi kita semua. Disilakan teman-teman. Monggo teman-teman, mungkin ada kekurangan dari saya selaku orang yang berada di depan dalam diskusi, bukan materi ya, karena saya juga masih tahap belajar. Saya minta tolong ada feedbacknya, apa kemudian yang perlu dibenahi gitu, mengenai pemahaman tentang moderasi itu sendiri.
Walaupun saya menjelaskan tema itu, tapi bukan berarti saya adalah orang yang paling pakar. Jauh dari kata itu. Sepertinya teman-teman ini sudah mulai ini. Sudah mulai loyo. Jadi kayaknya kebingungan sama tahun baru ini nggak bisa keluar. Tahun baru senyap. Izin masuk Mas moderator. Kalau monggo. Mungkin sebagai pemantik diskusi aja. Jadi inilah yang dibilang Geertz itu sebagai model of dan model for. Jadi Geertz itu dia memang seorang pemikir yang sangat penting ya. The Religion of Java yang diterjemahkan agama Priyayi dan Abangan ya kalau tidak salah. Priyayi dan Abangan gitu. Iya, itu kan menjadi rujukan sampai hari ini. Padahal tidak lebih penelitiannya itu hanya satu kota padahal, yaitu di Kediri. Tapi bisa menjadi rujukan sedemikian rupa dan sampai hari ini mungkin saya kira satu model pemahaman dengan model of dan model for, yaitu pemahaman dia tentang kesolihan umat Muslim itu yaitu dianggap sebagai model for atau model bagi Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pemahaman keagamaan umat Muslim itu diistilahkan sebagai model for ya, model bagi Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan perilaku mereka, kan kalau tadi kan pemahaman keagamaan. Nah, dalam hal ini sekarang perilaku mereka itu dalam kesehariannya itu dapat dianggap sebagai model of, ya, dianggap sebagai model of dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pemahaman keagamaan itu menjadi model dari model F. Mohon maaf ini keliru. Jadi pemahaman keagamaan itu dianggap menjadi model dari atau model of kesolihan umat Muslim. Nah, sementara perilaku mereka dalam kesehariannya itu dapat dianggap sebagai model bagi model for Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi masing-masing pihak itu sama-sama mengklaim. Jadi pemahaman keagamaan mereka itu merepresentasikan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu pula perilaku keagamaan mereka itu dapat dianggap sebagai model dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini sangat menarik. Yang hari ini membaca satu pemahaman keagamaan. Tidak hanya umat Islam menurut saya, baik Kristen, Buddha itu dan seterusnya. Memang terkait akhir-akhir ini yang terjadi ya juga terkait moderasi. Sebenarnya moderasi itu tidak hanya moderasi keagamaan aja, tapi juga moderasi dalam segala aspek, moderasi dalam hal politik, dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi dan seterusnya. Meskipun mendefinisikan moderasi itu juga hal yang tidak mudah. Ya kalau kita lihat di beberapa hal dalam aspek keindonesiaan itu bahkan dua ormas itu masih bersinggungan. Dua ormas mainstream itu masih bersinggungan ketika satu proyek tertentu itu lebih didominasi. Nah, katakanlah itu masih, tapi lebih dari itu apa yang disampaikan oleh Cak Nun itu kan hanya persoalan kebenaran. Kebenaran itu kan letaknya kan di dalam dapur. Jadi kalau kita makan sate di warung atau kita makan pangsit di pangsit atau makan nasi padang di warung nasi padang, itu kan
Jadi dapur itu kan soal kebenaran, kan tidak mungkin penjual nasi itu menghidangkan wajan lalu menghidangkan kompornya ke konsumennya, itu kan sangat tidak mungkin. Pasti yang keluar atau yang dihidangkan kepada konsumen itu adalah sajian yang terbaik ya. Dihidangkan dalam tempat piring yang baik ya. Monggo mas atau monggo mbak dan seterusnya. Ya. Itu adalah outputnya. Itu adalah saling kasih sayang, saling menghargai, saling memahami, saling menghormati. Jadi kebenaran iya memang betul, tapi letaknya adalah dalam tanda kutip. Tapi tidak untuk jika ada yang berbeda, tidak untuk menjudge, menghakimi atau menjustifikasi orang itu salah atau benar. Tapi adalah outputnya adalah kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, inilah dalam konteks ini yang coba dirongrong oleh beberapa kepentingan, juga dirongrong agar bangsa Indonesia ini sudah hilang nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini kan khas Indonesia, khas bangsa Timur, khususnya dalam hal ini adalah Indonesia patut menjadi role model lah. Jadi keagamaan, nilai-nilai kearifan lokal yang membenam pada orang Indonesia itu adalah patut dijadikan role model. Di samping nilai Islam. Nah, Islam datang ke Indonesia itu kan akhir-akhir aja. Jadi Islam datang ke Indonesia itu kan lebih dulu nilai kearifan lokal daripada Islam itu sendiri. Lalu para ulama, para wali songo ketika menyebarkan dakwah ke Indonesia, ya termasuk dulu namanya Nusantara atau tanah Jawi. Nah, ada istilah Jawa itu meliputi ya sampai Thailand, sampai ke wilayah Nusantara. Nah, melihat keunikan nilai-nilai di Nusantara, nilai-nilai kearifan lokalnya, kemudian dan seterusnya. Lalu para wali song ini meracik sebagai apa yang dinamakan oleh Redfield sebagai little tradition. Jadi Islam pinggiran atau ya tadi disampaikan Mas Den. Nah, Islam pinggiran ini bukan berarti lalu sentrifugal, lalu tercerabut dari nukleus Islam. Tapi ini adalah Islam pinggiran yang sebenarnya ini adalah orkestrasi yang sangat indah, melebihi, jadi menerjemahkan great tradition menjadi little tradition. Ini hal yang sangat yang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang dalam orang Barat. Ini sangat tidak mudah. Nah, pendekatan inilah yang bisa dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Inilah yang kemudian dicoba dijauhkan. Jadi masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas ini sedikit digoyah untuk dihilangkan dari sentripetal ini menuju ke sentrifugal atau menuju yang terpecah belah tadi. Ya. Jadi kalau meminjam istilahnya Prof. Amin Abdullah, itu religion united us, tapi juga di sisi lain religion itu juga bisa berfungsi sebagai divide us. Jadi di sisi lain memang agama itu juga menyatukan, tapi ketika sudah tidak ada nilai ketulusan dari pemeluknya atau bahasanya mempolitisasi, maka ya lagi-lagi agama yang dijadikan korban sebagai pemecah belah. Inilah dalam konsep moderasi itu yang sebenarnya ini yang sedang digemakan oleh orang-orang
oleh orang-orang yang sangat peduli terhadap bangsa Indonesia ini. Ya, termasuk peduli terhadap kearifan lokal, peduli terhadap masa depan bangsa ini. Dalam hal ini, NU dan Muhammadiyah patut dijadikan teladan ya. Ya, meskipun dalam satu sisi perlu adanya pembaharuan pemahaman untuk lebih bisa diterima oleh semua pihak. Nyatanya sampai hari ini orang-orang sebelah itu mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh ormas mainstream ini. Nah, ini yang saya kira perlu tadi yang disampaikan Mas Denny ya, inilah moderasi itu harus yang disampaikan Prof. Said Agil Sirot itu tidak hanya memoderasi pemahaman keagamaan, tapi moderasi dalam hal bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya, dan seterusnya. Atau dalam paradigma dua yang sangat besar, Weberian dan Marxian ini tidak hanya mencerminkan otoritas keagamaan saja, kalau menurut Weber, tapi juga juga terkait hal-hal yang material ya termasuk profit, kepentingan. Nah, ini harus bisa melegakan, dalam tanda kutip, melegakan semua pihak. Ya, meskipun tidak bisa melegakan semuanya, walantas tati'u anta'tilu, jadi tidak akan pernah bisa untuk membuat adil seorang, tapi paling tidak mendekati sehingga bisa diterima oleh kelompok-kelompok, terutama kelompok mayoritas yang memang sebagian ini itu sedang digoyang untuk kita hilang dari esensial. Jadi seharusnya itu kita sudah selesai, tapi karena terus digoreng kemudian dan seterusnya, akhirnya mau tidak mau akhirnya tenaga kita harus terkuras kembali untuk meluruskan hal seperti ini. Jadi memang ini butuh kerjasama ya. Jadi isu-isu terkait moderasi beragama, kemudian intoleransi, radikalisme, kemudian dan seterusnya, ini isu-isu yang menurut saya sangat relevan untuk terus digodok kembali dan disebarkan kembali kepada umat Islam ya, termasuk di lingkungan kita sendiri, bagaimana supaya pemahaman orang Islam itu tidak hanya berkutat pada atau berhenti pada hadratun nas, tapi juga melampaui itu, yaitu hadratul ilm dan hadratul falsafah. Ya, kalau dalam bahasanya Amin Abdullah, Prof. Amin Abdullah adalah integrasi, interkoneksi. Nah, moderasi itu hanya bisa diterapkan jika adanya integrasi, interkoneksi tadi. Integrasi, interkoneksi ini bukan hanya sebagai just of contact atau justifikasi aja, tapi juga melebihi itu adalah dia adalah sebagai context of discovery, yaitu melebihi itu dia adalah sebuah konsep yang memang paling tidak semua mahasiswa ini kan sebagai agen of change, ini paling tidak harus memahami lebih dari satu disiplin keilmuan. Inilah yang dimaksud oleh Prof. Amin Abdullah itu sebagai, beliau menyatakan linearitas, matinya linearitas. Jadi sudah tidak zamannya lagi linearitas dalam bahasa beliau. Habis saya memahami apa yang disampaikan oleh beliau, bagi saya linearitas tetap perlu, sebab kalau tidak maka kita akan mengalami satu fase, yaitu the death of expertise, yaitu matinya kepakaran. Maka linearitas tetap perlu, tapi pendekatan pemahaman kita itu tidak hanya berkutat pada satu hal, tapi juga pemahaman kita terkait konteks sosial budaya, terkait keilmuan tafsir, kemudian keilmuan sains itu juga harus berjalan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh integrasi, interkoneksi. Nah, jadi sederhananya, orang tafsir tidak hanya melulu mengetahui tentang tafsir, tapi juga mengetahui tentang jarh wa ta'dil, ya, hadis, kemudian pendidikan, kemudian sastra, linguistik. Paling tidak itu sebagai modal untuk paling tidak gampang digoyah atau tidak gampang dikelabui. Kalau ada orang mengatakan bla 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 itu kita, oh ini loh saya tahu tentang hal ini, cuma memang tidak mendalam.
tapi paling tidak kita tahu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan ya di antara mungkin sebagai pematik diskusi. Kami kembalikan ke moderator lagi, monggo. Oh, iya, terima kasih. Wah, sudah banyak sekali nih ilmu-ilmu baru yang kita dapat. Yang saya tangkap bahwasannya ya moderasi itu ya tidak tercakup pada moderasi agama saja, tapi bagaimana mengenai mainstream ekonomi, mainstream agama, kemudian mainstream sains, bisa menengahi di problem-problem tersebut yang terjadi di kalangan sosial masyarakat. Mungkin pertemuan pada malam hari ini ya cukup sampai di sini saja. Kemudian untuk closing teman bisa disampaikan, monggo pemateri Kak Denny. Ya, untuk tambahan akhir atau penutup tentang makna dari moderasi itu. Selama ini kita benar apa yang dikatakan oleh Pak Direktur Mas Senata, bahwa dalam memahami apa yang dikatakan moderat, dalam memahami istilah moderat, atau untuk menjadi orang moderat, kita perlu untuk kemudian meluaskan wawasan. Tidak hanya berhenti pada kajian-kajian keagamaan, tapi kajian-kajian sosial humaniora dan lain sebagainya, lebih-lebih filsafat itu juga perlu untuk kemudian digali kembali. Selanjutnya mengenai moderasi itu sendiri. Selama ini banyak bertikai, banyak kelompok yang kemudian tidak sedikit menolak daripada konsep-konsep moderasi itu. Karena konsep moderasi itu masih dimaknai secara subjektif. Padahal ukuran moderasi itu walaupun tidak ada blueprint atau narasi tebal untuk moderasi itu sendiri, tetapi setidaknya Al-Quran dan hadis sudah memberikan informasi tentang itu. Ummatan wasatan itu adalah informasi yang diberikan Al-Quran tentang bagaimana perlunya kita umat Islam untuk menjadi orang yang moderat. Bukan dalam hal keagamaan saja, seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi, tapi dalam hal lainnya pun juga perlu. Ibarat orang yang sedang mengukur kedalaman laut, ya, dua orang, yang satu tinggi, yang satu pendek. Yang tinggi itu menjeburkan diri ke laut, mengatakan bahwa laut ini sangat dalam. Kemudian orang yang pendek menjeburkan diri ke laut juga mengatakan laut ini sangat, orang yang pendek mengatakan laut ini sangat dalam gitu. Orang yang tinggi mengatakan laut ini sangat dangkal gitu. Karena keduanya berbeda. Keduanya itu mengukur kedalaman air laut dengan dirinya masing-masing. Akhirnya perpecahan jelas terjadi di situ. Karena ukurannya adalah dirinya sendiri. Begitu juga kita memaknai moderasi. Kalau kita berkaca, kita berpatokan kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan umum daripada sikap moderasi itu, maka nggak akan ada pertentangan, nggak akan ada pertikaian. Kalau kita menggunakan perspektif masing-masing, maka semuanya bisa berkata atau bisa punya konsep moderasi sendiri-sendiri gitu. Nah, seharusnya apa yang kemudian dijadikan ukuran untuk mengukur kedalaman air laut itu? Ya seharusnya meteran. Kalau sudah meteran yang diceburkan ke laut, diukur berapa kedalamannya, berapa meter, maka ketika hal itu yang dilakukan, kedua orang ini tidak akan ada pertentangan lagi tentang istilah moderat itu. Maka begitu pula kita memaknai moderat. Ukurannya apa? Ya agama. Untuk mengukur kedalaman laut kita pakai meteran. Untuk mengukur bagaimana kita harus bersikap moderasi, ya kita pakai ukuran agama. Jangan dimaknai masing-masing gitu. Kalau dimaknai masing-masing ya nggak akan pernah habis kita bertikai. Seperti itu. Jadi moderasi itu bukan suatu konsep yang final, juga bukan suatu konsep yang harus itu kalau bukan NU, kalau bukan Muhammadiyah nggak moderat, nggak seperti itu. Moderat itu ya orang yang paham Islam, yang paham keilmuan-keilmuan lain, dan itu dijadikannya sebagai bahan intersubjektif untuk berdialog dengan yang lain. Agar tidak kemudian kita gampang menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain. Orang moderat adalah orang yang paham segalanya. Bukan berarti paham segalanya, semua paham keilmuan diketahui. Seperti yang dikatakan Pak Direktur, setidaknya paham masalah-masalah yang lain, bukan hanya masalah keagamaan saja. Mungkin itu saja. Ukuran moderat itu adalah agama, bukan ukuran perspektif masing-masing. Jadi mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, bukan sebagai kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi kita tetap
kontekstual, bukan kembali ke Al-Quran dan hadis secara tekstual gitu ya, agar kita bisa punya wawasan yang luas tentang bagaimana Islam itu harus diimplementasikan, tentang bagaimana Islam itu harus diejawantahkan kepada masyarakat. Karena masyarakat luas melihat Islam itu tidak melihat Al-Quran dan hadis secara langsung, tapi melihat kita sebagai umat muslim, mencontoh kita sebagai umat muslim, maka ketika baik kelakuan kita sebagai umat Islam, orang lain akan mempersepsi bahwa Islam itu juga baik. Seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di ujung acara. Jadi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri, kemudian Mas Nata, kemudian seluruh anggota yang telah bergabung di acara kajian Kris Fundasan pada malam hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat mengenai moderasi agama, moderasi budaya, kemudian moderasi seperangkat ilmu lain. Saya pribadi mohon maaf karena banyak kekurangan, dan mungkin teman-teman sudah banyak menyimpulkan sendiri, memiliki catatan-catatannya sendiri. Dari kami pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Denny, Mas Solihuddin sudah meluangkan, dan teman-teman, ada Mbak Sisi Fauzia, Mbak Lim, Mas Dito. Sampai jumpa pada tahun berikutnya. Ya, siap. Selamat tahun baru. Sebagai penutup yang husnul khotimah. Amin. Dan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Sebelum itu saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.